Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Baik rekan-rekan sekalian, di kesempatan kali ini kita coba untuk ngobrol terkait dengan wakaf ya. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari lebih detail, ketika kita sudah merancang sebuah program atau produk untuk wakaf, jadi kita sudah merancang produk wakaf, sudah kita desain semuanya, maka setelah itu kita butuh yang namanya pemasaran atau kita butuh promosi. Gimana caranya supaya produk kita atau desain wakaf kita ini bisa diketahui oleh orang, itu yang pertama, lalu orang percaya gitu kan, mau ikut. Nah, kemudian jadi tadi wakaf itu yang jelas dia butuh untuk dibuatkan desainnya, dibuatkan rancangannya. Setelah jadi baru kita akan pasarkan dia. Nanti setelah adanya pemasaran tentu ada penerimaan. Ketika orang mau percaya gitu ya, dia akan wakaf melalui kita dan kita terima itu produk wakafnya, kita akan kelola. Nah, nanti setelah kita terima, ini biasanya akan ada dua kemungkinan gitu ya. Yang pertama adalah wakif itu akan loyal kepada kita. Ketika dia puas, maka dia akan eh ya terus-terusan gitu kan, atau misalkan dia akan ajak orang. Ini kalau dia puas. Kalau tidak, ya tentu dia akan keluh. Dia akan mengeluh nanti. Ini kenapa saya sudah wakaf, tapi kenapa kok tidak diurus dengan baik? Maka kenapa tidak dikelola dengan baik? Itu kemungkinan kedua. Maka kita sebagai pengelola atau sebagai nazir, kita harus bisa mengkondisikan atau kita harus bisa menyikapi baik itu nanti keluhan ataupun kita setting atau kita kondisikan gimana caranya supaya wakif kita itu merasa puas sehingga mereka akan menjadi orang yang loyal kepada kita. Lalu karena tadi ada proses penerimaan gitu ya, maka ini kita butuh yang namanya evaluasi. Nah, seperti apa dulu penerimaan kita? Apakah ada yang bermasalah? Ini kita perlu evaluasi. Dan nanti fungsinya evaluasi, ini juga nanti kita bisa petakan terkait dengan mitigasi risiko. Bagaimana nanti risiko yang akan muncul kalau kita ada hal-hal yang kurang maksimal. Nah, ini nanti akan mempengaruhi apa? Reputasi sebuah lembaga atau nama baik kita. Nah, ini akan terpengaruh nanti ketika orang kecewa karena keluhan ini nanti ya akan efek ke sini. Orang ketika mengeluh, maka dia berusaha untuk apa? Ya, menyampaikan ke pihak lain dan seterusnya. Sehingga kita perlu paham kerangka berpikir ini. Ini kita catat dulu. Pertama nanti kalau tahapannya ketika produk kita sudah jadi, sudah matang, maka kita akan masuk ke tahap marketing, memasarkan. Setelah dipasarkan tentu ketika ada yang berminat, kita lanjut dengan proses penerimaan. Di penerimaan itu nanti ketika orang sudah merasakan bagaimana servisnya kita, bagaimana jasanya kita, bagaimana kualitas pelayanan kita terhadap mereka, tentu akan muncul dua kemungkinan. Ya, mereka loyal kepada kita atau mungkin mereka kecewa. Nah, ini juga nanti proses penerimaan ketika ada yang datang mempercayakan itu butuh dilakukan yang namanya evaluasi. Itu seperti apa kira-kira kemarin penerimaan kita? Kenapa kok sampai yang di sini mengeluh, tapi yang di sana dia puas? Itu harus dipetakan dengan baik. Dan yang terakhir, kita harus lakukan tindakan-tindakan untuk mencegah risiko-risiko yang itu berhubungan terhadap reputasi kita sebagai pengelola, sebagai orang yang menerima aset wakaf tersebut. Nah, baik, sekarang kita coba bahas sedikit terkait dengan marketing ya, ataupun pemasaran atau promosi atau iklan. Seperti apa kita memasarkan apa namanya tadi produk wakaf kita ya. Supaya apa ya, tujuannya nanti ada beberapa kan, ketika kita memarketingkan itu harapannya adalah supaya orang kenal. Jadi pertama itu kenal dulu, membuat orang kenal, oh ternyata ini ada yang punya produk wakaf ya, wakaf produktif misalnya, atau wakaf kebun misalnya. Nah, kalau orang sudah kenal atau tahu minimal, karena kalau nggak tahu gimana dia mau wakaf sama kita. Jadi buat dia kenal dulu. Setelah dia kenal, maka buat mereka percaya. Kenapa harus di kita? Kenapa harus percaya dengan yang ini? Ditunjukkanlah reputasi kita, kredibilitas kita, kemampuan kita, manajemen kita. Kenapa alasan-alasan apa mereka harus percaya kepada kita itu disampaikan. Lalu setelah itu nanti mereka baru mau ikut wakaf.
Di situ tahapannya. Jadi tidak ujuk-ujuk orang langsung wakaf. Itulah butuh namanya usaha untuk memasarkan. Sehingga ketika mereka sudah wakaf, itu tujuannya. Nah, kita butuh melakukan proses di sini. Proses mengenalkan dan proses membuat, mengkonversi dia dari awalnya tidak percaya menjadi percaya. Itu poin pentingnya seperti itu. Nah, kemudian beberapa uh, poin penting juga ya terkait dengan kegiatan apa namanya tadi marketing ya. Terkait dengan kegiatan marketing, kita mau tidak mau harus apa? Harus bisa mengidentifikasi mengenai apa? Mengenai sebentar. Kita lihat dulu catatannya ya. Jadi aktivitas kita nanti yang diharapkan adalah satu, kita bisa mengidentifikasi marketing. Identifikasi marketing wakaf. Jadi dalam memasarkan itu, kira-kira kita butuh data apa, informasi apa. Lalu yang kedua adalah kita butuh menganalisis. Kita butuh analisis target market gitu ya. Nah, di sini target market kita siapa? Ya, kalau orang mau wakaf ya tentu wakifnya itu jadi target market kita. Lalu calon wakifnya ya, calon. Target market ini kita harus kenal dengan target market kita. Siapa sih kira-kira orang yang punya peluang atau minat besar untuk berwakaf? Baru setelah itu kita bisa eksekusi marketingnya, proses pemasarannya. Kan tidak ujuk-ujuk kita mau eksekusi kalau kita tidak menganalisis. Kemudian kita lihat lagi ya poinnya. Oke, lihat definisinya dulu. Jadi yang pertama tadi adalah aktivitas marketing kita didefinisikan. Lalu tentukan target marketnya secara detail, baru kita bisa eksekusi. Oke, nanti kita akan lihat penjelasan lebih detail mengenai definisi pemasaran dan seterusnya di video selanjutnya. Ini minimal kita dapat gambaran umum dulu, flowchartnya, wakaf itu seperti apa. Ya, nanti kita coba pasarkan. Setelah itu, ini ya, poin-poin ini yang kita harus ingat dan kuasai. Tadi adalah marketing, penerimaan, kemudian loyalitas dan keluhan harus di maintenance, di manajemen, lalu lakukan evaluasi dan mitigasi risiko agar apa reputasi bisa kita jaga. Itu saja mungkin. Nanti silakan simak video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat.